Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Putri Paramita. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Matematika, Prodi S1 Pendidikan Matematika angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah media yang sudah saya rancang untuk mempermudah adik-adik sekalian, khususnya kelas 12 SMA, untuk memahami materi matriks. Media ini saya beri nama Papan Operasi Matriks, di mana papan operasi matriks ini kita bisa singkat dengan panorama. Media ini dapat kita gunakan untuk menjelaskan tentang definisi matriks, transpos matriks, penjumlahan matriks, pengurangan matriks, dan perkalian matriks. Oke teman, kali ini kita akan membahas tentang transpos matriks, di mana transpos matriks adalah suatu operasi matriks yang mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Di sini kita sudah punya suatu matriks. Sekarang kita akan mengubah satu matriks ini menjadi transpos matriks. Kita akan merubah barisnya menjadi kolom. Dari baris pertama kita punya negatif 1, 2, negatif 4, dan 8. Kita jadikan ini menjadi kolom pertama. Negatif 1, 2, negatif 4, dan 8. Setelah itu baris kedua, kita punya 4, negatif 3, 6, dan negatif 7. Di sini kita akan jadikan kolom kedua. 4, negatif 3, 6, dan negatif 7. Yang terakhir, kita punya negatif 5, 1, negatif 2, dan 3. Kita jadikan kolom ketiga. 1, inilah transpos matriks dari matriks yang pertama. Mudah kan? Selanjutnya kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks hanya bisa dilakukan jika kedua matriks memiliki ordo yang sama. Seperti pada contoh yang sudah saya buat, di sini saya memiliki dua matriks dengan ordo yang sama, yaitu 3 kali 3. Cara menjumlahkan kedua matriks ini yaitu dengan menjumlahkan setiap elemen-elemen yang seretak. Contohnya 2 di sini terletak pada baris pertama kolom pertama. Kita akan jumlahkan dengan baris pertama kolom pertama di matriks kedua, yaitu negatif 7. 2 ditambah negatif 7, yaitu negatif 5. Yang kedua, 6 tambah negatif 3, yaitu 3. 7, negatif 7 ditambah 8, 1. 4 ditambah 4, 8. Negatif 3 ditambah 1, hasilnya 2, negatif 2. 5 ditambah 2, hasilnya 7. Negatif 2 ditambah 6, hasilnya 4. 8 ditambah negatif 9, hasilnya negatif 1. Dan yang terakhir negatif 1 ditambah negatif 5, hasilnya negatif 6. Dari hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa penjumlahan dari dua matriks tidak akan merubah ordo. Sama halnya dengan penjumlahan, kita lakukan hal yang sama dengan pengurangan dua matriks. 6 dikurangi 9, negatif 3. Negatif 2 dikurangi negatif 7, 5. 4 dikurangi 8, negatif 4. 1 dikurangi 2, negatif 1. 14 dikurangi 5, 9. Negatif 5 dikurangi 1, negatif 6. 7 dikurangi 4, 3. Negatif 9 dikurangi 3, negatif 12. Dan terakhir 8 dikurangi 6, 2. Hai teman-teman, bagaimana? Sangat mudah bukan untuk menjumlahkan dan mengurangi dua matriks? Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas perkalian matriks. Perkalian matriks dibagi jadi dua bagian. Yang pertama, perkalian skalar dengan matriks, dan yang kedua adalah perkalian antara matriks dengan matriks. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perkalian skalar dengan matriks. Di sini saya sudah ada skalar 3 dan suatu matriks berordo 3 kali 3.
Bagaimana ya cara kita mengalihkan skala dengan matriks? Sangat mudah teman-teman. Caranya, kita hanya perlu mengalihkan setiap komponen pada suatu matriks ini dengan skala yang ada. Jadi, caranya 3 kali negatif 2. Hasilnya negatif 6. 3 dikali 5, 15. 3 dikali negatif 1, negatif 3. 3 dikali 6, 18. 3 dikali 1, hasilnya 3. 3 dikali 3, hasilnya 9. 3 dikali 7, hasilnya 21. 3 dikali negatif 4, hasilnya negatif 12. Dan yang terakhir 3 dikali 2, hasilnya 6. Sangat mudah bukan? Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengalihkan dua matriks. Cara kita mengalihkan dua matriks yaitu dengan mengalihkan setiap baris dari matriks pertama dengan setiap kolom dari matriks kedua. Kemudian hasil perkaliannya tadi nanti kita akan jumlahkan dan hasil dari penjumlahannya akan membentuk matriks baru, yaitu matriks hasil dari perkalian dua matriks tadi. Perlu diketahui bahwa tidak semua matriks itu dapat kita kalikan. Sekarang saya punya dua matriks dengan ordo 3 kali 2 dan 2 kali 2. Mari kita cek apakah kedua matriks ini dapat kita kalikan dengan cara mengalihkan setiap baris dari matriks pertama dengan setiap kolom dari matriks kedua yang bersesuaian. Maksudnya adalah elemen pertama dikalikan dengan elemen pertama, elemen kedua dikalikan dengan elemen kedua, elemen ketiga dikalikan dengan elemen ketiga. Karena di sini kita tidak memiliki elemen ketiga, jadi dapat kita katakan bahwa kedua matriks ini tidak dapat dikalikan. Lalu bagaimana cara agar kedua matriks ini dapat kita kalikan? Yaitu dengan cara pertama mungkin kita bisa membuang satu kolom pada matriks pertama, sehingga kita memiliki 2 kali 2 dan 2 kali 2 di sini bisa dikalikan. Elemen pertama dikalikan elemen pertama, elemen kedua dikalikan elemen kedua. Atau jika kita tidak ingin membuang ini, kita dapat menambahkan satu baris di matriks kedua, sehingga elemen ketiga nanti bisa kita kalikan dengan elemen ketiga yang ada di matriks kedua. Seperti ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkalian dua matriks itu dapat dilakukan hanya jika banyaknya kolom pada matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Mari kita coba perkalikan kedua matriks ini. Itu yang pertama, baris pertama, kolom pertama 5 dikali negatif 2, negatif 10, negatif 3 dikali negatif 4, 12, 1 dikali negatif 6, negatif 6. Jika dijumlahkan hasilnya negatif 4. Kita taruh di baris pertama, kolom pertama. Itu yang kedua, baris pertama, kolom kedua 5 dikali 3, 15, negatif 3 dikali 1, negatif 3, 1 dikali 2, 2. Jika kita jumlahkan hasilnya 14. Kita letakkan pada baris pertama, kolom kedua. Karena tidak ada kolom lagi, jadi kita lanjut ke baris kedua. Untuk baris kedua, kolom pertama negatif 2 dikali negatif 2, 4, 4 dikali negatif 4, negatif 16, negatif 3 dikali negatif 6, hasilnya 18. Jika dijumlahkan hasilnya 6. Kita letakkan pada baris kedua, kolom pertama. Untuk baris kedua, kolom kedua, negatif 2 dikali 3 hasilnya negatif 6, 4 dikali 1 hasilnya 4, negatif 3 dikali 2 hasilnya negatif 6. Jika kita jumlahkan hasilnya negatif 8. Kita letakkan pada baris kedua, kolom kedua. Seperti itulah cara kita mengalihkan dua matriks. Sangat mudah bukan? Baik, itu adalah kegunaan-kegunaan dari media panorama ini. Media panorama ini dapat kita aplikasikan di dalam kelas. Caranya, kita akan membuat suatu kelompok. Kemudian guru akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan media ini seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya. Kemudian kita akan membagikan media ini kepada setiap kelompok dan akan memberikan sebuah LKPD agar anak-anak sekalian mengerjakan dengan media ini. Kemudian nanti LKPD tersebut akan dikumpulkan dan akan kita beri skor. Seperti itulah pengaplikasian media panorama ini di dalam kelas. Semoga bermanfaat dan semoga membantu adik-adik sekalian belajar mengenai matriks. Karena matematika itu sangatlah mudah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.